Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada panitia Evarpora, Mas Ihsan, Mas Saiful Islam, teman-teman yang lain, saya ucapkan terima kasih. Juga salam hormat, salam kenal saya untuk Bapak Insinyur Hadiana yang hari ini hadir bersama kita memberikan pencerahan. Terima kasih. Jadi hari ini adalah pengadilan ya buat saya ini. Menggugat tulisan yang saya kasih judul bisnis aliran sesat. Ya. Jadi kemarin saya ditanya gitu. Ketika ribut gitu saya ditanya gitu. Pak, gitu. Itu sebetulnya judulnya aja gitu. Oke, kalau gitu seandainya saya boleh ganti judul, gimana kalau judulnya itu diganti gini? Bisnis yang modelnya kurang pas gitu. Gimana kira-kira? Iya, nggak ada yang nanggepin gitu. Ya kan? Iya, saya nggak ketemu sama Hadiana belajar syariah hari ini gitu kan. Gitu. Jadi biarlah itu terjadi apa adanya. Ya, jadi sebelum saya jelaskan tentang maksud dari tulisan, dan sebetulnya saya sudah dibantu banyak oleh Pak Hadiana tadi gitu. Karena sebenarnya yang digugat itu kenapa Pak Ebi itu kok mengatakan mempersoalkan syariah gitu. Justru saya mempersoalkan kenapa disebut syariah yang begini. Itu yang saya persoalkan. Saya ingin memperkenalkan dulu IIBF. Ya, jadi minta slide-nya bisa di-share. Jadi judul daripada paparan saya ini menyikapi bisnis aliran sesat di Indonesia. Saya sebagai Presiden Indonesian Islamic Business Forum. Jadi IIBF ini berdiri tahun 2009. Slide berikutnya, Mas. Tahun 2009 itu dipicu oleh banyak waktu itu pengusaha-pengusaha yang saya kenal gitu belajar bisnis dan sebagainya, tetapi sampai utang-utang. Jadi kok ada ya gitu orang belajar cuman begitu aja sampai ngadiin rumah 150 juta gitu untuk sebuah training. Itu nggak masuk akal buat saya gitu. Salah satunya Mas Gofar. Ya, karena Mas Gofar termasuk awal ya kan 2009 ya. Itu sempat bayar juga enggak? Belum sempat bayar ya, ada karena dia segala macam. Nah, saya pikir karena saya bingung gitu ya, saya tuh banyak ditanya, udah kalau kayak gitu bikin organisasi aja, kalian nanti satu saya ajarin gitu ya, kita sharing lah gitu. Saya kan juga belajar, saya di dalam berbisnis dulu ya saya pakai coach, saya bayar mahal lah gitu, dan itu ya cuman gitu aja gitu. Maka berdirilah IIBF gitu, dan IIBF ini mengambil positioning gitu, kerjaannya IIBF itu fokus pada bangun karakter pengusahanya gitu. Jadi disitulah. Jadi kita ini makanya di IIBF itu hanya berbicara tentang prinsip-prinsip. Kita enggak ngomong sampai manajemen, itu enggak gitu. Banyaklah yang ngerjain, apalagi trik-trik ya marketing gitu. Di IIBF tidak bisa ditemukan misalnya bagaimana meningkatkan sales itu menggunakan Facebook gitu. Enggak lah, itu banyak gitu. Tapi bagaimana seorang pengusaha itu harus berpikir apa hal-hal yang fundamental dalam bisnis, bagaimana prinsip-prinsip dalam keuangan, itu yang diajarin di IIBF gitu. Nah, itu yang saya sebut membangun karakter gitu. Positioning IIBF di situ. Nah, makanya kita menciptakan ada hari ini itu ada V-Coach ya,
coach-nya itu ada fee-nya. Kenapa? Voluntary gitu. Karena semua orang yang ngajar di IBF itu nggak dibayar gitu. Gitu. Kalau nggak dimintain duit aja udah bagus gitu. Jadi kita ini ngadain bisnis workshop ya workshop aja. Workshopnya mungkin bayar gitu. Tapi di IBF nggak ada orang bayar. Dibayar pembicaraan dibayar itu nggak ada. Gitu. Kadang-kadang dia pengusaha gitu. Saya bilang oh, sudahlah gitu ya. Itu agar kita ini jadi trainer, jadi coach, jadi guru itu juga lebih mantep ngasih tahu ke orang itu gitu ya. Ini terinspirasi sebetulnya dari para nabi gitu. Semua nabi itu mengatakan aku tidak mempersoalkan upah, minta upah itu. Ya cuman itulah yang bisa ditiru oleh kita. Gitu. Yang lain ya nggak bisa kita niru gitu kan gitu. Nah, tapi itulah IBF. Terus nah hingga hari ini IBF itu ada kalau yang pernah ikut program-program IBF itu sekitar 200.000 lebih gitu. Ada penggerak utama kita itu 2.000 orang gitu. Ada 500 trainers itu yang kita sebut ambassador. Ada yang disebut Eagles itu big coach gitu. Jadi coach kita itu ada 160 lebih. Ada 7 orang foster dan ada 120 kantor IBF di seluruh Indonesia dan ada 20 namanya DFC. DFC itu Debt Free Center. Ya karena memang IBF itu banyak di IBF itu termasuk dikenalnya banyak tempatnya bangkitnya para pengusaha. Jadi pengusaha yang lagi susah gitu ya. Biasanya ke IBF biasanya. Nah, 2011 ya. Nah, 2011 itu IBF itu menelurkan sebuah gerakan ekonomi yang ini menjadi sebuah gerakan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Namanya Gerakan Beli Indonesia. Kita membantu lebih dari 29 ormas, ya ormas-ormas besar di Indonesia ya banyaklah kita. Kalau ada gerakan sekarang misalnya Jawa Timur ya gerakan Bela dan Beli Jatim itu, ya ini turunannya di sini. Ada satu kabupaten yang bisa menurunkan angka kemiskinan 8% dalam 3 tahun. Nah itu gerakan itu Beli, Bela dan Kulon Progo ya. Gitu. Nah, gerakan ini menghasilkan 3 orang dokter gitu ya, termasuk 1 dokter honoris causa. Gitu. Nah, itulah IBF dengan Gerakan Beli Indonesia dan saya ingin cerita sebetulnya tentang masuk kepada bisnis aliran sesat. Ya. Jadi bisnis aliran sesat itu persis tadi yang dideskripsikan seperti yang disampaikan oleh Pak Hadiana gitu. Berarti ada yang sesat itu ada yang lurus gitu. Ada yang lurus ada yang sesat gitu. Ini kan doa kita semua. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah definisi dari sesat itu. Sesat kan tujuan kita berbisnis itu biar nikmat ya enggak? Gitu. Ini bisnis yang nggak bakal nikmat, ini bakal dikejar-kejar konsumen, bakal bikin kita susah. Nah, itu bisnis sesat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Pengalaman IBF pertama, debut pertama IBF itu dulu ya tahun 2010. Kita menyoroti ada sebuah gerakan di Indonesia. Ya, gerakan itu ya training-training juga. Gitu. Tetapi ngasih training itu orang untuk ngutang, untuk pokoknya tutup mata lah utang. Gitu. Itu tidak mengandung kebenaran menurut IBF itu berbahaya gitu. Nah, banyak orang belajar kita dan sebagainya. Kita waktu itu ya komunitas ini cukup besar gitu. Dan saya pernah juga didatengin di workshop 25 orang waktu itu ya. Gitu. Itu yang kita bawakan itu kan jangan pakai riba gitu. Kita bukan anti riba juga, tapi nggak pakai gitu. Kalau anti riba kan kalau ketemu orang bank konvensional kita pukulin ya nggak gitu. Enggak, tapi kita ngingetin, ada nggak terima juga gitu. Ya, nah tetapi hikmahnya apa gitu? Hikmahnya banyak sekali pengusaha yang dulu itu menganut aliran itu gitu menjadi kekuatan IBF dan sejak saat itu gitu ya gerakan anti riba
di tanah air itu bermunculan luar biasa. Itu banyak anak-anak kita. Ya, banyak. Jadi memunculkan gerakan-gerakan. Itu debut pertama IBF. Tahun 2010 juga ketika kita ngadain workshop. Ya, workshop itu dulu di Bandung. Saya tuh lihat ini apa namanya? Ada flyer gitu. Flyernya Cipaganti. Karena flyer itu kita langsung bahas itu. 2010 kita bahas. Menurut kalian ini apa? Nah, saya bilang, akhirnya kita berkesimpulan IBF. Ini bakal jadi malapetaka nih. Gitu. Nah, 2012 Cipaganti namanya Cipaganti. Cipaganti itu go public 2012. Kalau nggak salah ya, 2012. Anak-anak IBF nanya tuh, ini gimana nih Pak Epi? Kalau dia masih jalanin itu, selesai. Gitu. Itu kesimpulan kita. 2014 saya ditelepon oleh teman saya dari Capital Market. Dia bilang begini, Hep, ini teman SMA. Hep, mau nggak nih, lu naruh duit sebentar aja deh gitu. Ini ada yang repo gitu. Ada yang mau ngadain saham gitu kan. Gitu. Oh, oke. Berapa? 20 miliar gitu. Returnnya bagus loh Hep gitu. Gimana dulu gitu. Ya, saya sih nggak pernah yang kayak gitu, itu nggak pernah ya. Tapi karena teman SMA ngomong ya saya iyain dulu lah gitu kan. Gitu. Begitu saya lihat Cipaganti, saya bilang, Ani, lo jauhin tuh barang itu. Marah dia. Hep, lo tuh ngomong sembarangan gitu. Kenapa? Ini barang bagus gitu. Buat laporan keuangan semua ada. Itu 2014. 1 minggu sesudah saya ngomong itu, saya pas ke Bali, Ustadz Farid telepon, Pak Happy, jatuh itu Cipaganti, ditangkepin semua orang. Nah, yang paling heboh begitu saya nyampe Jakarta, Anik teman saya gitu. Hep, lu tahu dari mana? Gue aja gak ngerti gitu. Karena jawabannya itu kan jawaban orang kesel nih saya bilang. Jangankan gitu, jangankan gue lihat laporan keuangan, saya lihat wajahmu aja saya tahu saldomu, saya bilang gitu. Itu jawaban saya, ya itu bercanda. Tapi gini, terus Mas, next. Jadi dari mana IBF itu mengambil kesimpulan itu? Gitu. Kita melihat dari satu brosur, itu kita bisa lihat gitu. Ada disebut logical fallacy. Ada sesat pikir gitu. Di situ penawarannya begini kira-kira. Pokoknya orang, jadi penawaran untuk investasi di unit apa namanya? Unit travel. Kan dia kan travel dari Jakarta Bandung gitu kan. Saya ngobrol gitu. Berapa kamu udah bisa jual? Oh, itu saya dapat investor ada 100, Pak. Satu orang. Gitu. Debutnya beberapa bulan itu 100 katanya. Ini berapa orang? Banyak nih. Gitu. Saya bilang kalau cuma 1, iyalah dia kita taruh 12 juta atau 20 juta katakanlah, bulan depan itu kita dapat bagi hasil. Kan yang dibayar itu DP mobil, Mas. DP mobil nanti utangnya atas nama Cipaganti. Itu ceritanya di dalam brosur ini. Nanti sehingga setiap bulan itu dia dapat apa namanya rate-nya, dapat hasilnya berapa, ada lengkap tulisannya itu, hitung-hitungannya lengkap gitu kan, sehingga bagi hasil sekian persen untuk investor, sekian persen untuk pengelola, itu kelihatan di situ. Lah itu kan kalau 1, lah kalau 100, kamu pesen mobil 100 aja berapa dealer gitu, orang nggak nyampe sana. Itu yang saya sebut logical fallacy gitu. Kelihatannya logis, tapi sebetulnya impractical, nggak bisa dijalanin gitu loh. Nah, ciri-cirinya tadi Pak Adiana udah sampaikan, oversimplify, terlalu menyederhanakan masalah, gitu. Jelasinnya, oh Pak begini begitu. Nah, konsumen kita kan bukan konsumen orang yang terdidik sampai kayak gitu, iya kan? Orang yang namanya Cipaganti yang begitu hebatnya bertriliun aja nggak ada yang lihat. Jadi di balik ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah skema Ponzi. Dari mana orang itu bisa dibayar returnnya? Dari the new members.
gitu. Dari orang-orang yang baru lagi. Kalau itu berhenti nggak dapat investor, maka kolaps dia langsung gitu. Selalu begitu. Yang terjadi adalah skema ponzi gitu. Nah, ini DNA-nya IIBF itu begitu. Ketika kita ngomong, ini termasuk aliran sesat bagi IIBF. Kenapa? Polisi gitu, ditahan gitu. Ditahan emang nikmat, Mas. Gitu. Dikejar-kejar polisi nikmat kan tidak gitu. Itu yang disebut aliran sesat. DNA IIBF itu memang melihat kita nulis, kita aliran sesat ini istilah yang dipakai di IIBF tiap hari. Bahkan properti itu sudah kita lihat itu sejak bertahun-tahun lalu. Kita ngingetin anak-anak kita, gitu. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang syariahnya. Kita justru mempertanyakan, yang begini malah dikasih label syariah, gitu. Itu yang kita khawatir. Syariah kan milik saya juga, milik Anda juga, gitu loh. Kita wajib menjaga marwahnya, gitu. Iya enggak? Gitu. Nah, terus Mas, gitu. Nah, yang dalam debut IIBF itu yang masuk radar IIBF sudah Cipaganti itu banyak investasi bodong tuh banyak. Kita ngingetin teman anak-anak kita pada keluar dia yang bisa exit kadang-kadang kalau dikasih tahu ya dia terus nggak kelihatan di tempat itu. Tapi kita kan kasih tahu gitu. Ada sebuah bisnis ya yang membuat kos-kosan luar biasa hebat. Aduh, luar biasa deh, bangunannya ada gitu. Tapi saya bilang itu sesat. Gitu. End of the day dia akan berhenti. Gitu. Ini wajib. First travel itu 1 tahun sebelum dia tutup kita udah bahas. Gitu. Nah, yang fenomenal Abutur. Abutur itu bisnis modelnya itu dia investasikan di properti dan sebagainya. Dan ada gurunya orang terkenal juga. Saya bilang bisnis nggak begitu. Gitu. Kita lihat ini mesti selesai. Nah, Abutur itu 3 bulan sudah kita bahas, itu kolaps. Nah, hari ini yang dalam sorotan kita ini properti aliran sesat gitu. Properti gitu. Kebetulan kita ngingetin udah lama. Udah lama banget. Kemudian saya kapan ya? Saya itu diundang PPMI di Jogja. Ya kan? Gitu. Anak-anak itu pada datang. Pak Epi, yang Pak Epi ingetin bertahun-tahun lalu itu sekarang terjadi, Pak. Anak-anak berguguran. Udah, saya nggak sempat ngobrol panjang gitu. Tapi cari itu anaknya tuh, gitu. Saya tahu dari komunitas mana, gitu ya. Kemudian pas IIBF halal bihalal di CWD, Andi Riansah, gitu kan, salah satu kader kita. Pak Epi, saya mau konsultasi begini. Aku bilang, saya bilang sama direktur kaderisasi, Dek, ini tulis nih, Dek. Gitu. Ini yang paling bandel kita ngomong, Dek. Paling bandel gitu ya. Sodik nggak nulis-nulis, kan direktur kaderisasi nggak nulis, ya udah saya tulis gitu. Saya kalau tulis kan nggak sempat meriksa diri sendiri ya nggak gitu. Main posting aja udah. Nah, tapi intinya begini, saya itu tidak ngomongin syariahnya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tidak menunjuk kepada komunitas tertentu. Ini yang paling keberatan itu ada satu komunitas. Saya sampaikan di sini. Saya harus minta maaf kepada Anda. Saya tidak bermaksud menunjuk Anda. Gitu. Jadi kalau Anda itu merasa enggak, ya udah enggak aja. Gitu. Selesai sampai di situ aja. Tapi kalau ini habis ini saya akan presentasikan ciri-ciri properti syariah. Kalau Anda ada di situ, Anda berarti sesat. Itu aja. Saya cuma ngingetin gitu. Dan yang menjadi pelaku itu juga anak-anak saya. Pengusaha-pengusaha Indonesia. Konsumennya orang Indonesia. Kalau Anda boleh ngajarin mereka, kenapa kita nggak boleh? Gitu. Saya mau klarifikasi aja. Karena aku tuh, ya tapi nikmat juga sih. Saya dalam sepanjang hidup baru kali ini saya dibully. Gitu ya. Nah, nikmat juga lah gitu ya. Gitu. Tapi saya senang hari ini bisa belajar properti syariah. Ya, ada Pak Hadiana itu luar biasa sebetulnya dengan Pak Hadiana itu sampaikan itu udah kejawab semua. Kenapa? Beliau mengatakan ciri-ciri syariah. Saya akan mengatakan ciri-ciri aliran sesat. Nah, sebetulnya salah satu aja itu yang dibacakan, itu kita udah dapat kesimpulan. Nah, baik.
saya ingin diterusin. Nah, ini dua ciri-ciri properti aliran sesat. Ya, nggak usah tersinggung. Kalau Anda masuk di situ, ya nanti kita ngobrol gitu gimana cara menyelamatkannya. Begitu kan? Memang IBF kan kerjaannya itu. Gitu. Jangan kita suruh cari kerjaan lain, susah. DNA-nya itu. Yang pertama nih, ciri-cirinya sangat ada sesat pikir dalam bisnis positioning. Saya mewawancarai banyak pelaku-pelakunya, saya dapat laporan banyak, saya juga mendengar secara langsung. Ciri yang pertama itu menganggap bahwa developer itu bisa menggantikan fungsi bank. Ya, tadi Pak Adiana sudah sampaikan. Yang namanya syariah itu salah satunya itu adil dan seimbang. Seimbang dalam menjalankan fungsi-fungsinya juga, resiko-resikonya juga, termasuk menyebut lembaga keuangan. Nah, ada di lapangan ini teman-teman kita, pengusaha-pengusaha kita yang ngikut juga, saya nggak ngerti belajarnya di mana juga, itu yang dia itu nggak suka bank konvensional, tapi juga nggak suka sama bank syariah, gitu. Yaitu pilihan. Gitu, itu pilihan. Tetapi menganggap bahwa dia developer bisa menggantikan fungsi bank, itu logical fallacy, itu pikiran sesat. Saya ingin ingatkan, di seluruh dunia tidak ada satu negara pun bank itu bisa beroperasi tanpa izin dan tanpa pengawasan. Nggak bisa. Kenapa? Itu disiplin sendiri. Saya tadi diceritain gitu. Jadi anak-anak ini yang dia kadang-kadang mengakses nasabah, kan nasabah kredit. Dia mengaksesnya itu sederhana aja. Oh, ada mutasi duit begini, udah cukup. Begitu dia dikasih kredit nggak bayar, nggak taunya dia pengusaha akik. Kata dia bilang, Pak, jangan disamain sama pegawai negeri. Akik ini lagi susah sekarang. Ya kan susah. Ini kan ilmu perbankan, gitu ya kan. Gitu. Jadi dan dia menghindari bank, menghindari modal sendiri. Tadi disampaikan Pak Diana, ini padat modal. Ini mau dihindarin modalnya. Akhirnya apa? Akhirnya skema transaksinya ruwet. Banyak. Trik sana, trik sini, gimmick sana, gimmick sini gitu. Yang itu hanya bisa berhasil kalau semua terjadi tepat waktu. Siapa namanya? Konsumennya bayar tepat waktu, ya ininya tepat waktu. Terus Anda juga tidak butuh uang di tengah-tengah jalan. Anda juga tidak ganti mobil tengah jalan, mungkin itu, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu gagal memahami resiko time lag. Ini installment masih bisa 10 tahun developer. Gimana? 10 tahun tuh panjang. Ya kalau ada pembayaran bertahap itu setahun, 2 tahun deh top deh. Ini 5-10 tahun gitu. Anda propertinya udah kemana, duitnya belum masuk, ya kan? Gitu. Dan saya dilaporin ya. Jadi penyelesaian lahan itu direncanakan pada tahun kedua. Unit baru dibayar setelah cicilan konsumen itu mencapai BEP modal. Ini konyol gitu. Kenapa? Karena gini, kita ngomong tanah aja deh. Ngomong tanah deh. Jadi kalau properti yang model gini itu, begitu dia launching, itu 400 unit bisa habis semua. Ret, gitu. Dia pikir nanti 2 tahun sudah itu cicilan masuk, 2 tahun bayar tanah. Lah, kemudian tahun keempat, kelima, BEP modal, dia akan bangun unit. Lah, kalau yang tanah itu, gini, katakanlah tanah udah selesai. Atau tanah belum selesai karena nggak bayar semua. Tapi kan ada orang yang udah lunas. Jadi orang yang udah lunas itu kan juga jadi ketahan gitu loh. Nah ini yang nggak diperhitungkan oleh teman-teman yang bermain bisnis sesat ini. Gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak jelas bisnis positioning-nya. Dia developer atau bank atau maklar, nggak jelas gitu. Nah, yang kedua, ciri kedua, dia berusaha meninggalkan paradigma bisnis. Salah satu ciri-cirinya ya, bahasa bisnis itu nggak dipakai.
saya itu ditulis, Pak, bisnis itu bukan tentang untung rugi, Pak, tentang surga neraka. Ya iyalah, saya juga ingin masuk surga gitu. Tapi kalau Anda jawab semua pakai itu, contoh beginilah, kalau Anda anak sekolah, Anda punya anak sekolah kan? Anak sekolah diajarin agama, diajarin matematika, diajarin fisika. Kalau Anda ditanya, siapa yang menciptakan matahari? Pelajarannya agama. Allah SWT. Pelajaran IPA. Kenapa benda jatuh? Anda bilang, itu takdir Allah. Ya pasti. Atau kehendak Allah. Benar kalau agama. Kalau fisika, kira-kira Anda dikasih nilai berapa? Gitu. Nah, kalau anak kita jawab semua dengan cara kayak gitu, nggak lulus. Gitu. Nah, kita juga berbisnis. Kalau semua kita jawab dengan seperti bahasa itu, ya kita nggak lulus juga. Gitu. Maka tadi, ini saya cuma ngutip aja dari Pak Adiana. Menjunjung tinggi profesionalitas. Kan IPA itu ilmu Allah juga. Bisnis kan ilmu Allah juga. Gitu ya. Allah, masa sih Allah nggak redok kita berbicara tentang profit gitu. Boleh kok gitu. Nah, ini terlalu eksesif gitu. Jadi sehingga orang itu, saya nggak ngerti apakah ini mencerdaskan atau yang sebaliknya. Jadi ciri-cirinya cuma 2 itu aja gitu. Nah, warning IIBF itu tentang model bisnis ini, warningnya itu 2. Model bisnis ini sangat rentan kalau diterapkan. Rentan apa? Rawan bagi developer dalam memenuhi kewajibannya karena dia hanya menggantungkan cicilan. Sedangkan waktu kita mengexercise customer itu kita nggak jelas gitu. Saya dengar ya gitu. Ada istilah BI checking diganti sholat checking. Iya, sholat checking penting gitu. Tapi kan checking yang lain kan penting juga. Kalau yang lain nggak penting, nanti yang dapat kredit marbot semua, gitu. Ya kan repot gitu. Nggak begitulah gitu. Kita kan sama-sama ke masjid juga, gitu loh. Nah ini developer itu rawan, gitu. Dan rawan bagi konsumen dalam mendapatkan haknya. Berapa banyak yang nggak dapat? Nah, yang kedua, kalau model bisnis ini dipertahankan, ini akan menjebak developer melakukan skema Ponzi. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi developer ini begitu dapat duit, red DP semua, red gitu ya. Dia itu kan mikir juga, ini gue bangun susah nih. Dia buka yang baru, dapat DP lagi. Nambah-nambahin. Itu yang terjadi. Gitu. Yang udah lari berapa? Banyak. Gitu. Saya punya datanya, saya punya angka-angkanya, saya tahu orang-orangnya. Ini perlu kita ingatkan, gitu ya. Saya mohon maaf nih Pak Diana ya, saya itu ngomong itu kepada kader ini sebetulnya yang begitu gemes gitu ya kan, gitu. Nah, terus, jadi dugaan saya syariah ini, ya niatnya, ya saya kan nggak bisa ngecek niat ya, saya niat lah gitu, niatnya baik lah ini itu, mungkin tapi ada juga yang nggak jelas juga niatnya, gitu. Tapi kenapa pertanyaan kita kalau ngasih embel-embel syariah jadi berguguran begini? Harusnya kan syariah itu tadi kan lebih tinggi kepastiannya, ini lebih nggak tinggi, pasti ada yang keliru dong, gitu kan? Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Kan kita semua terpanggil, saya terpanggil untuk ngingetin, gitu. Sebatas ngingetin, nggak mau ya nggak apa-apa, gitu. Nggak usah ngebully orang, gitu ya kan. Jadi anak-anak saya jadi trauma, bapak kok sekarang fansnya berkurang, gitu kan. Enggak nak, nggak apa-apa, saya bilang. Terus, ini berita-berita kayak gini tuh banyak banget, gitu. Ini kan ada orangnya, bahkan polisi sendiri, polisi itu membuat ciri-ciri properti syariah yang berbahaya. Ini kan nggak beres. Syariahnya dibawa-bawa. Polisi ngomong, ada yang ngomong tanpa bunga, tanpa ini, tanpa itu. Akhirnya tanpa rumah. Gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu yang kita hadapi ya, Mas Ihsan. Gitu. Nah, saya khawatir kalau ini ada katastrof di Indonesia. Jadi ada bencana di dunia properti. Kalau kita nggak segera ingetin. Kenapa?
Karena dari satu komunitas saja saya dikasih tahu, yang mainnya mutlak begini itu puluhan triliun. Proyeknya itu seribuan. Apa enggak gawat gitu loh. Ya ini segera kita tanganin lah ya. Itu klarifikasi saya tentang tulisan saya. Ya bagi dan saya yakin gitu kan yang berbisnis syariah itu nggak cuma satu gitu, dan kita wajib mendukung gitu. Syariah itu keniscayaan menurut saya buat kita, dan ini kita lakukan sebagai rasa sayang kita kepada pemain-pemain di industri properti ini, dan saya berharap mudah-mudahan sesudah ini kita bisa saling bahu-membahu untuk bantu teman-teman, karena kebanyakan pelaku-pelaku ini ada gurunya gitu, dan kita ingetin, kita bantu, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan kepentingan para developer, kepentingan para konsumen, dan juga kepentingan dakwah syariah kita sendiri. Itu dari saya sementara, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa pemaparannya ya, Mas Ihsan. Dari Pak Happy, tadi udah dari Pak Diana. Sebenarnya udah clear as a crystal gitu ya, udah jelas banget sebenarnya apa yang dibahas di tulisannya Pak Happy itu seperti apa. Nah, ini kita open ya, Mas Ihsan, pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan. Ini ada di Q&A. Pertanyaan untuk Pak Happy. Pak Happy, kenapa di Indonesia itu banyak yang melakukan seperti yang bermasalah tadi, Pak? Jadi udah tahu mungkin itu menyusahkan pengusahanya sendiri, tapi kok tetap dilakukan katanya. Kan itu jadi bahaya. Monggo Pak Happy. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi gini, ada satu tantangan ya menjadi seorang pengusaha. Kalau kita ngomong tantangan itu berupa cash flow gitu ya, itu tantangan ya. Raising capital itu tantangan, menjual itu tantangan, ya banyak tantangan. Tapi dari semua tantangan itu ada satu yang berbahaya sebetulnya, dan bisa berbahaya maksud saya. Tantangan itu apa? Self doubt namanya, ragu pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena akibat kurangnya belajar dan sebagainya, ya, kurang bergaul. Nah, pengusaha-pengusaha properti gitu, yang saya dengar gitu, yang banyak melakukan ini, itu kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha yang lagi susah gitu. Jadi orang udah ragu dirinya sendiri, dia susah pada saat itu. Jadi semua konsep yang masuk dia makan gitu. Jadi orang hanya karena ketemu dengan orang yang sangat meyakinkan, padahal dia juga nggak tahu bisnis juga gitu. Ya kayak banyak orang kaya yang pingin kaya tapi udah frustasi, larinya ke dukunnya minta duit sama dia gitu. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Ihsan. Nah, itu paling banyak gitu. Nggak bisa jual, itu susah cash flow. Loh, ini ada konsep kok bagus gitu ya kan? Gitu. Nah, maka masuklah itu konsep itu. Nah, itu yang paling banyak saya dengar. Gitu. Yang kedua mungkin ya pemain baru, mungkin ya. Tapi sepanjang pengamatan saya adalah pengusaha-pengusaha yang susah itu, yang berhijrah mengganti bisnis model ini. Itu Mas. Terima kasih Mas. Baik, untuk Pak Hadiana, Bapak bagaimana nih mengantisipasi mungkin APSI mengedukasi anggotanya kalau misalkan tadi ya hal-hal yang standar tadi yang Bapak sampaikan, terus adakah mungkin Bapak melihat ada pemain properti yang menggunakan label syariah yang melanggar, itu menganalisanya gimana, terus kira-kira hal apa nih Pak yang bisa membuat itu terjadi gitu Pak? Oh iya. Oke. Satu lagi Mas Ihsan ya, mungkin sekalian dijawab sama Pak Adiana. Ini menanyakan skema permodalannya kalau yang disarankan APSI itu seperti apa? Ya. Karena nanti nyambung ke situ. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih teman-teman panitia.
Salam Pak Happy. Kita baru berjumpa, izin berkenan nanti kita silaturahmi. Insyaallah. Ya, kita semua berkumpul tidak ada maksud lain tentunya. Kita ingin melihat negeri ini lebih baik. Kita ingin melihat masyarakat kita, umat kita ini, ya, yang jumlahnya ratusan juta ini lebih baik. Ya. Cuma mungkin cara yang kita lakukan berbeda-beda. Ya. Bahkan bisa jadi yang bermasalah juga kalau ditanya sama polisi niatnya baik. Ya, maka tadi saya sebutkan terjadinya masalah itu tidak akan lepas dari dua unsur. Yang pertama adalah salah niat. Kalau niatnya sudah baik, salah cara. Karena sebelum melakukan sebuah tindakan apapun, sebuah bisnis itu sebuah tindakan besar, maka tidak boleh dia lepas dari ilmu. Ya, kaidah para ulama menuntun kita, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Maka yang menjadi soal yang kita temukan di lapangan dari kasus-kasus yang sudah terjadi, baik yang sudah inkrah di kepolisian, atau yang hanya mengadu, hanya sekedar menangis, hanya sekedar minta tolong karena sudah dikejar-kejar orang, itu semuanya itu sebenarnya tidak paham. Ya, jadi semuanya saya pastikan 100%. Ya, si para pelakunya itu yang saya temuin atau paling tidak dia menemuin saya itu seperti kelihatan tahu tapi tidak paham. Dia tidak paham dengan apa yang akan terjadi. Padahal sebenarnya objek yang dibuat itu adalah objek benda real. Maka sektor properti disebutnya sektor real. Ya, jadi barangnya itu kelihatan. Gitu. Termasuk juga bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan seterusnya. Walaupun disusun dengan angka-angka di atas kertas, untuk seorang yang memiliki kemampuan, itu seperti melihat tumpukan batu yang ada di depannya. Sangat terlihat sekali jelas. Gitu. Bahwa yang seperti Pak Happy tadi jelaskan ya, karena memang seperti itu adanya. Jadi sebenarnya sebuah perjalanan bisnis itu bisa lurus sampai tujuan atau dia akan berhenti di tengah jalan, sebenarnya terlihat dari proses awalnya. Jika sebuah kendaraan diilustrasikan berjalan, itu kita bisa melihat apa yang akan terjadi nanti dari proses perjalanan awalnya. Yang pertama tadi, ya, niatnya salah, yang kedua caranya yang salah. Ya, cara salah itu salah satunya ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya. Tetapi kadang ya sebagian orang itu merasa sudah berilmu karena memang dia taunya cuma itu yang jadi soal, dan kita tidak punya cara, ya, kita tidak punya cara. Kalau diibaratkan itu ya seperti hidayah, seperti taufik, ya kan. Orang kalau yang belum diberi taufik atau hidayah, walau kita beri arahan apapun gitu, kalau perlu ada singa di depannya pun ya dia tidak akan berubah, ya dia tetap aja percaya dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau kita sebut gitu istilah Pak Happy tadi, saya meminjam istilah bisnis aliran sesat, ya seperti juga ketika kita disesatkan oleh Google Maps gitu, ya. Padahal kadang-kadang firasat kita mengatakan bahwa ini jalannya salah gitu. Tapi karena kita terlalu percaya dengan Google Map itu, katakanlah, ya sering kadang kita salah jalan gitu. Salah jalan dalam arti mungkin sesat jalan gitu. Nah, jadi tentu APSI dalam hal ini kami dengan semua teman-teman yang memperhatikan persoalan ini, ya, dari semua teman-teman di asosiasi selalu dalam hal ini menghimbau kepada rekan-rekan ya untuk ya awali segala sesuatu dengan pengetahuan yang cukup, ya. Maka di APSI ini sebetulnya ada program namanya PPSD, ya, pelatihan properti syariah dasar. Jadi di sana kita ajarkan atau kita dorong teman-teman untuk belajar bersama tentang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip utama ya yang ada di dalam sebuah bisnis properti. Bahkan ya kami tidak juga menganjurkan ya penyebutan nama itu harus disebut namanya syariah gitu. Karena syariah itu pada prinsipnya adalah sebuah jalan hidup, ya, sebuah sistem, bukan objek. Ya, syariah itu bukanlah objek. Syariah itu sebuah sistem yang mana kalau sistem itu sudah berjalan, dia merupakan
perilaku, ya. Seperti juga kita menyebut soleh, ya. Soleh itu bukan pada nama, ya, namanya soleh gitu ya, atau Muhammad Soleh atau apa ya. Tapi soleh itu perilaku, dia soleh. Mungkin namanya, maaf, namanya Happy Trenggono, namanya Ihsan, namanya Muhammad, namanya Bambang, tapi dia soleh. Maka syariah itu seperti itu, ya, yang kami pahami. Jadi tidaklah perlu properti itu disebut dengan properti syariah. Bahkan biarkan orang yang melihat sendiri, orang itu merasakan sendiri, apakah itu syariah atau tidak, itu dari hasilnya gitu loh. Dari setelah transaksi itu berlangsung, ya, dia melihat, ya, propertinya bagus, kepastian hukumnya jelas, legalitasnya selesai dengan baik, clear and clean. Lalu cara transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada zolim, ya, tidak ada tangisan, tidak ada kemarahan, tidak ada gugatan, ya, maka itulah syariah. Jadi ketika ada bahkan, ya, kalaulah sudah terlanjur disebut properti syariah, tapi ada laporan polisi, ada laporan ini, ada komplain dan seterusnya, maka ya syariah itu dengan sendirinya akan ya tercabut dari properti tersebut. Yang kedua tentang pertanyaan bagaimana skema pemodalan, ya, yang harus dilakukan dalam skema properti. Tadi saya jelaskan di awal, ya, sesungguhnya bisnis properti ini adalah bisnis padat modal, ya. Saya pastikan itu tidak ada peluang, ya, sedikit pun untuk teman-teman yang hanya coba-coba, ya, hanya sekedar memiliki, maaf, ya, sekedar sedikit modal dan seterusnya. Maka ini perlu diperhatikan dari awal, ya. Jadi banyak cara sebenarnya bagaimana modal itu bisa kita dapatkan, dengan cara kita bekerjasama dengan beberapa teman, berkumpul, ya, mengumpulkan sebuah modal. Tetapi tentu di sini sangat penting adalah bagaimana konsep yang dari awal itu harus disusun dengan sangat baik, ya. Jadi termasuk di situ adalah modal tanah, ya. Kita bisa bekerja sama dengan pemilik lahan, tetapi kerjasama yang terbuka, kerjasama yang transparan, ya. Pemilik lahan wajib tahu bahwa tahapan bisnisnya seperti ini dan seterusnya. Jadi tidak dibohongi, ya, nanti yang punya tanah atau punya lahan akan protes, ya. Jadi ada beberapa cara. Pertama, bisa kita bekerjasama dengan pemilik lahan atau kita bisa bekerjasama dengan juga lembaga keuangan, ya, baik itu bank ataupun non bank, atau juga bisa bekerja sama dengan beberapa orang, beberapa kawan, ya, seperti yang tadi Pak Happy sampaikan di IBF, ya, anggotanya ada sekian puluh ribu, ya. Kalaulah kita katakanlah bekerja sama, ya, satu orang kita ngumpulin uang 100.000 saja, ya, saya yakin mungkin kita bisa membeli lahan 100 hektar, ya, dan itu tidak ada yang mustahil sebenarnya. Nah, mungkin semoga dengan pertemuan singkat ini, ya, jadi ada ide-ide baru, ya, kita bisa juga kita membuat sebuah kerjasama, ya, yang bisa kita lakukan, ya, dengan cara kita berkumpul di dalam sebuah grup, ya, kerjasama musyarakah sama kita dan dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Mungkin sementara itu Mas Ihsan dan Pak siapa itu Saiful. Oke, terima kasih Pak Hadiana. Terus ini pertanyaan untuk Pak Happy. Tadi menarik ya bahwa kata Pak Hadiana itu bisnis properti itu adalah bisnis yang padat modal. Nah, pertanyaan sederhananya, Pak Happy kira-kira bagaimana nih cara mendanai yang seharusnya nih Pak? Jadi kita sebagai pengusaha untuk bisnis apapun ya tentunya mesti bisa menganalisa ini padat modal atau mungkin hanya cukup dengan selembar brosur yang tahunya itu menelanjangi diri kita sendiri pada sebagai pengusaha yang nggak punya modal gitu ya. Monggo Pak Happy, itu pertanyaan dari ini, silakan. Iya. Kalau kita berbicara tentang modal, ya kan sebetulnya modal ini kan gini, ada funding, ya kan? Ada funding, ada modal, ya. Modal itu disebut kan bisa modal, bisa utang kan gitu. Itu cara funding kan gitu.
Nah, kalau utang kita jelas gitu. Itu kan pilihan juga. Kalau misalnya kita berbicara di sini yang nggak pakai riba gitu. Tapi kalau bank syariah itu dianggap juga riba juga nggak apa-apa juga gitu kan, pilihannya kan banyak gitu. Nah, kita bisa dengan equity funding, maksudnya dengan modalnya itu pakai nggak pakai utang gitu. Nah, nggak pakai utang ini kan banyak sumbernya sebetulnya. Bisa duit kita sendiri, ya kan? Gitu, bisa juga duit teman-teman tadi yang disampaikan, bisa crowdfunding gitu. Walaupun crowdfunding saya tidak sarankan ya gitu, bisa cari investor, banyak cara lah gitu. Dan jangan dianggap bahwa di Indonesia itu bahwa mencari investor itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, karena sebetulnya duit itu banyak, cuman dia kan nunggu apa namanya, nunggu tawaran yang bagus gitu ya kan. Jadi there is not a lack of money, there is a lack of a good deal gitu, itu bahasa kita. Jadi funding ini gitu, cari investor ini, fundraising ini itu juga butuh skill gitu, butuh apa namanya, belajar juga gitu. Karena orang mau invest gitu ya, itu kan ngelihat juga siapa sih yang ngajuin gitu, track recordnya gimana dan sebagainya. Nah, semua itu butuh proses gitu, dan proses itu butuh sabar gitu. Makanya tulisan saya bilang gitu, lawan Anda itu ada ketidaksabaran, pengen cepat gede gitu, ngapain sih gitu. Kita ngukur lah gitu, kalau kita nggak bisa sendiri ya sama teman-teman gitu. Gitu Mas Ihsan, itu sesi sendiri itu di workshop itu Mas. Oke, siap. Jadi nanti how to funding kita mesti belajar ya. Oh iya, betul. Kita akan siapkan sesi sendiri, termasuk nanti mungkin Pak Hadiana bisa kita kasih sesi khusus ya. Kita akan diskusi banyak how to funding. Saya dengar juga Pak Hadiana proyeknya bisa ratusan rumah dalam sekali proyek gitu ya, dan itu bisa jadi teladan untuk teman-teman properti syariah atau kita sebagai pebisnis umum, bisa how to fundingnya bisa lurus ya, pada modalnya tidak salah. Oke, sekarang pertanyaan langsung nih Mas Epul. Ada yang udah angkat tangan? Ya, ada beberapa yang sudah ready Mas Ihsan. Ada Pak Irfan Nugroho. Oke. Pak Irfan, tes suara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat menarik ini ya, tema yang dijadikan materi malam ini. Cuman begini, kalau saya melihat fenomena atau keadaan realnya ya, khususnya saya di Jawa Timur ya, gitu. Nama syariah ini dijadikan modal untuk menggait konsumen umat muslim gitu. Sehingga dengan embel-embel kata syariah ini akhirnya banyak sekali peminat khususnya kaum muslimin yang tertarik. Mereka percaya, kemudian mereka jadi konsumen. Nah, celakanya yang saya lihat mostly ya, pengembang-pengembangnya ini yang tidak amanah gitu loh. Kita dengar beberapa kasus besar di Jawa Timur ya. Saya sempat bicara langsung dengan dirutnya ini, Mr. X lah kayak gitu. Gimana dia memang semangatnya ingin jadi istilahnya pengusaha muslim pertama yang bisa menyaingi katakanlah 9 naga itu gitu. Bagus memang. Cuman kenyataannya begitu. Dia yang malah akhirnya terkena kasus. Gitu loh. Dia dilaporkan sampai akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi kalau saya lihat gitu dia dan saya kan coba masuk juga ya ngamatin apa Mr. X ini karena saya sempat juga ingin kerjasama gitu dengan beliaunya lah. Beliau kan bikin buku
Saya ketemu itu waktu itu di acara PMII kalau nggak salah. Jadi beliau sebagai pembicara, beliau ditokohkan sebagai pengusaha muslim yang sukses gitu. Oke, begitu saya kenal, begitu saya coba masuk ke situ, pelajari sistem marketingnya, saya ragu, sangat ragu. Saya coba tunggu 1 tahun kemudian, akhirnya terbuka. Beliau akhirnya diperkarakan dan sempat ditahan. Nah, yang saya tekankan ini gimana ya? Mungkin Pak Happy perlu menyebarluaskan ini konsep tentang bisnis sesat ini mungkin ya. Saya setuju dengan pendapat Pak Happy, setuju 100%. Dan dari pihak APSI, gimana caranya memfilter anggota gitu ya. Itu. Waktu itu yang hebatnya, Mr. X ini kan sempat menggunakan ini REI. Jadi dia waktu itu diterima sebagai anggota REI dan itu dia sebarkan ke seluruh konsumen gitu ya. Wah, konsumen lihat pertama syariah, ada kata syariah. Kedua anggota REI. Tapi ketika Mr. X itu disuruh presentasi di depan jajaran anggota REI, 99% anggota itu geleng-geleng semua, nggak ada yang bisa memahami konsep bisnisnya, gitu loh. Jadi maksud saya gini, jangan sampai yang menjadi korban ini umat Muslim yang untuk istilahnya ngumpulin duit untuk uang muka itu dari hasil kerja dia puluhan tahun, kemudian hasil nabung dia, hasil pinjam sana sini, akhirnya jadi korban gitu. Karena saya lihat sendiri, Mr. X ini staff-staffnya itu, direktur marketingnya asalnya nggak pakai jilbab, kemudian dia tiba-tiba pakai jilbab, kemudian dia mendirikan perusahaan sejenis. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Kasihan saudara-saudara kita Muslim yang jadi korban itu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Irfan, ya. Cukup panjang dan ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Mas Ihsan ya, yang kita tangkap dari statementnya Pak Irfan tadi. Pertanyaan pertama untuk Pak Happy, bagaimana menyebarkan pesan yang disampaikan Pak Happy tadi, warning lah paling tidak, jangan sampai kita mendeteksi aliran sesat, bisnis aliran sesat tadi, terutama model bisnisnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya nanti disusul Pak Adiana tentang bagaimana memfilter anggota gitu dari APSI. Monggo Pak Happy dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya ada slide, beberapa slide ya, yang saya ingin teruskan sampai ke belakang, gitu. Terus ke belakang maksudnya. Silakan Pak. Ya. Belum kelihatan ya Mas ya? Anda share screen dulu Mas. Ya. Terus ya. Ini beberapa pendapat. Kalau tadi ada pendapat dari Pak Diana, tentunya sudah kita pahami semua. Ini pendapat dari Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta ya, dulu Mas Reza Harta. Ini beliau menulis, saya mengutip dari tulisan beliau. Jadi properti syariah yang tidak syariah judulnya itu. Jadi sebetulnya syariah ini cuma dipakai aja, atau mungkin memang maksudnya syariah, kita nggak ngerti lah di belakang. Tapi yang diamati oleh beliau ini ada 2 jenis. Satu itu developernya bakal collapse, yang kedua itu konsumennya itu bakal amblas gitu. Ini mestinya ini patut kita jadikan catatan lah ya, peringatan-peringatan dari bukan hanya saya, bukan hanya Pak Adiana, tetapi juga banyak tokoh-tokoh yang juga memperingatkan hal yang sama. Di Jawa Timur itu ada, saya juga kutip tulisan ini dari Pak MC Rod, gitu. Beliau ini pengusaha
properti, ya. Jadi beliau kasih data, banyak sekali data gitu, kasus-kasus di beberapa proyek, berapa banyak orangnya. Beliau tuh karena beliau pemain properti, ya, beliau sangat perhatian. Kesimpulannya ini bukan cuma sesat tapi zalim, gitu. Udah zalim kepada banyak orang. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa tanpa riba itu artinya ya lebih tinggi kepastiannya, tidak zalim, adil, seimbang, menjunjung tinggi profesionalisme gitu. Ya, ini ternyata gitu juga gitu ya. Gitu. Jadi tanpa riba itu harus utuh gitu ya. Tidak bisa kita ngomong tanpa riba tapi ada zalim. Gitu. Nah ini bagaimana mengatasi itu? Ini himbauan kami kepada Ray, kepada APSI, ya, kepada properti developer, ya. Yang pertama, ya, asosiasi ini rajinlah melakukan edukasi karena ini bakal menjadi tsunami ini, gitu. Kalau nggak kita segera edukasi, ya, mereka terus menggulung gitu setiap anggotanya. Bahkan ada komunitas yang pembinanya, penasehatnya sendiri itu kabur gitu, karena udah main tutup satunya dia bingung, udah kabur aja gitu. Itu ada juga gitu. Nah ini kita edukasi lah agar pemainnya nggak bertambah gitu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua ya membentuk crisis center seperti yang dilakukan oleh IBF gitu ya. Jadi gimana pun juga ini kalau kan ada yang anggota saya sendiri gitu ya, akhirnya dia tutup dengan utang, ya dialah yang babak gitu. Tapi itu yang paling ringan gitu ya, paling ringan dia sendiri karena belum begitu gede gitu. Tentu ini berbeda, tapi ya kita bantulah. Yang penting taubatan nasuha dulu gitu ya, dibenahin bagaimana yang bahaya ini kita apa namanya, kita mulai tinggalkan gitu, cara-cara mulai tinggalkan. Nah, dengan adanya kasus ini yang ketiga, ini himbauan kita gitu, bagi pemain-pemain properti yang terganggu gitu dengan hal kayak gini, bentengilah gitu dengan mendaftarkan ke DPS MUI gitu. Jadi saya nggak ngerti ini, tapi mungkin Pak Diana yang ini, karena menggunakan label syariah ini menjadi warning bagi kita. Jangan sampai syariah dianggap sama aja semua. Ya kayak halal lah, halal aja kan perlu sertifikasi gitu ya. Itu menurut saya ini penting juga agar masyarakat itu mulai bisa membedakan gitu. Ya kalau misalnya nggak siap ya nggak usah dikasih nama syariah gitu. Tadi seperti disampaikan Pak Diana gitu. Yang penting kelakuannya syariah gitu. Acara ini itu juga diikuti juga oleh teman-teman dari perbankan ya, ada Mas Riawan Amin di Rut Bank Syariah gitu ya. Ya beliau kasih komentar ya, agak bercanda juga gitu kan. Ya, gimana kalau nipunya syariah gitu nih? Itu tapi bercanda. Ya. Ini ada direktur BPKH, itu bukan syariah Mas, itu syariah katanya. Nah, saya juga sampaikan ini kepada Sekjen MUI juga gitu untuk menjadi perhatian kita bersama lah. Gitu ya, kita ingin apa namanya sama-sama menjaga gitu agar syariah ya memang benar-benar syariah itu sebuah jaminan mutu gitu. Ini yang dimaksud saya yakin oleh teman-teman yang ingin berbisnis syariah gitu ya. Dan bagi teman-teman yang terlepas dari niatnya baik dan sebagainya, kita segera sadarilah gitu bagi yang nyerempet bahaya ini gitu. Itu apa namanya himbauan dari saya pribadi dan juga dari segenap pengurus keluarga besar Indonesian Islamic Business Forum. Terima kasih, Mas. Oke. Lanjut ke Pak Hadiana. Silakan Pak Hadi. Ya, menyikapi apa yang disampaikan Pak Irfan dari Surabaya ya. Jadi yang Pak Irfan sampaikan kita sudah paham maksudnya dan kita tahu orangnya. Jadi memang benar ya, apa yang terjadi ketika sudah menjadi kasus itu akan mencoreng semua ya, kita semua. Bahkan ya ketika ada katakanlah maaf kata ada seorang yang bersalah ya atau mencuri sesuatu ya, kebetulan kayak kacamata, tentu semua yang berkacamata punya resiko.
ya akan dipandang negatif oleh masyarakat ya. Dan begitu masifnya pemberitaan karena memang terjadi hal yang antagonis ya, yang berbeda atau katakanlah sangat jauh dari apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi. Kita berharap sekali sesungguhnya ya teman-teman yang mengangkat tagline syariah atau menamakan objek propertinya, menamakan bisnisnya dan lain-lain dengan label syariah, ya tentu seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ya harus memiliki kewajiban yang lebih, ya, yang lebih dari properti-properti yang memang menamakannya dengan katakanlah nama-nama konten-konten lokal atau nama-nama yang umum. Ya, pada prinsipnya nama itu dibolehkan, ya, bersifat umum asal tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Seperti juga nama, ya. Nama bisa Agus, bisa Bambang, Hadiana, dan seterusnya. Ya. Tapi yang wajib itu adalah perilaku. Maka sebenarnya kami berpandangan ya syariah itu adalah soal perilaku, ya bukan soal objek, ya bukan tanpa atau dengan bank. Jadi proses bisnisnya itu yang harus dipastikan, ya mengandung atau terlepas dari 3 unsur penting yang harus dipastikan ada di dalam objek tersebut, yaitu objek dan proses bisnisnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada goror, ya, tidak boleh ada perjudian, maisir, tidak boleh adanya dolim. Ya. Maka itu yang sebenarnya harus digarisbawahi. Tentang bagaimana proses edukasi kepada masyarakat, memang ini masih merupakan PR yang besar bagi kita semua. Tentu ini adalah tugas kita semua, ya. Tugas kita semua untuk tidak pernah letih, tidak pernah lelah, untuk terus menyampaikan dan juga kita harus sabar berdiskusi karena kadang-kadang ya seperti kita menasehati anak, menasehati karyawan, menasehati teman dan seterusnya. Kadang nasihat kita juga ditangkap dengan cara yang salah, terjadi salah paham, ya akhirnya saling membuli dan seterusnya. Maka tujuan awal juga akhirnya tidak tersampaikan. Jadi ini merupakan tugas kita semua, ya kami di APSI, di Himpera, di REI, di Apersi dan semua asosiasi yang ada, ya pasti tujuan awalnya itu adalah baik, ya menghimpun teman-teman untuk bersama-sama belajar, memperbaiki dan membangun, ya karena ini bagian tugas kita. Tetapi juga ya pada dasarnya, ya ketika sesuatu itu berlangsung, ya pasti ada saja dorongan hawa nafsu atau godaan dan ini sebagainya, ya, akhirnya melanggar aturan. Nah, tentu ini sesuatu yang cukup sulit ya untuk dipastikan. Ya, yang kita lakukan sebetulnya hanya ikhtiar. Kita hanya berusaha dengan cara membuat acara-acara atau kegiatan yang bersifat edukasi. Ya, kita lakukan secara berkala yang tadi saya sampaikan, ya, atau juga seperti sekarang ini, ya kita diskusi. Saya lihat dihadiri oleh sekitar 720-an audiens, ya. Kalaulah ada kebaikan dari diskusi ini, kan insya Allah itu menjadi sebuah proses edukasi yang baik, ya. Dan kita bisa lanjutkan dengan kopi darat, misalkan kita bertukar nomor WhatsApp, ya. Kita bisa berkumpul. Dan kami sering berkunjung ke daerah-daerah, ya. Kami sering juga untuk diskusi secara terbuka, ya teman-teman kalau yang ingin melihat sendiri ya, proyek-proyek yang misalkan kami lakukan, ya yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan dan teman-teman, ya memang kita seperti berjalan di atas plafon, ya kita berjalan dengan sangat hati-hati, ya pun kadang-kadang ya ada saja yang membuat narasi-narasi yang membuat semangat kita kadang berhenti sesaat, ya untuk berpikir ya bagaimana langkah selanjutnya di tengah tantangan kehidupan ya yang semakin berat, ya tambah 2 tahun kemarin kita dan seluruh dunia mengalami satu masa pandemi COVID-19, ya bisnis berguguran, ya maka ya disitulah peran kita sebagai pengusaha juga ikut membantu negara ya untuk mendorong kembali, apalagi sekarang saatnya pemulihan ekonomi nasional, ya maka kita harus tetap optimis, ya apapun yang terjadi, ya, selama pertama tadi niatnya benar, terus juga ilmu dan pengetahuan juga kita miliki, ya
ya tentu ini akan menjadi tantangan terus, ya akan terus menjadi tantangan kita ke depan. Kita jangan lelah, jangan letih untuk terus bekerja sama, menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang kita miliki, baik langsung maupun tidak langsung. Dan kami juga siap, insya Allah jika rekan-rekan ya secara terbuka, secara sabar untuk mengikuti atau berkunjung ke tempat-tempat yang kami sudah lakukan pembangunan. Bisa kita jelaskan nanti proses dari awal, dari proses pembebasan lahan, proses perizinan, ya, proses pembangunan, proses penjualan, proses pembiayaan, dan seterusnya, sampai dia terjadi akte jual beli, ya, pembayaran pajak, lalu penyelesaian legalitas konsumen, ya, sampai kita lakukan AJB, balik nama, pembayaran pajak, dan peningkatan hak milik bagi sertifikat yang akan diserahkan kepada para calon konsumen. Ya, itu rangkaian sangat panjang sekali, ya. Dan saya ulangi kembali bahwa bisnis properti ini bukanlah bisnis biasa. Ya, tidak bisa semua orang dengan santai, dengan asal-asalan atau sampingan-sampingan gitu masuk bisnis properti. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalaupun ada ya yang menyampaikan seperti itu, ya mungkin perlu dipertanyakan kembali. Ya. Dipertanyakan kembali apakah sudah pernah dilakukan atau tidak. Maka properti ini bukan bisnis yang juga cuma teori-teori saja, ya, hanya dihafal-hafal atau mengikuti sebuah pelatihan, ya, yang cuma 2-3 hari atau 1 pekan atau 1 bulan, itu nggak cukup, ya, sangat tidak cukup, ya. Kita butuh belajar langsung secara praktek dari katakanlah teman-teman atau ahli, ya, yang memang dia memiliki pengalaman, ya. Maka ketika kita berbicara tentang properti, ya, saya menyarankan teman-teman untuk selalu bertanya, ya, apa objek properti yang sudah dibangun, gitu. Karena beda antara teori dengan praktek. Ya, mungkin itu sementara Pak Ihsan dan Pak Saiful. Ya. Oke, terima kasih Pak Hadiana. Untuk penanya berikutnya dia ada Mas Arya nih, udah angkat tangan dan on cam dari tadi. Silakan Mas Arya. Oke, silakan Mas Arya. Silakan di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja karena mungkin menjelang akhir ini ke guru saya Pak Happy. Kembali ke slide Pak Happy sendiri yang tadi tentang logical fallacy. Itu contoh yang diberikan adalah bisnis Cipaganti, terus kemudian First Travel, Abu Tur. Nah, sementara kalau tadi dipakai untuk argumen kepada properti syariah. Nah, terkait dengan Cipaganti dan lain-lain itu kan sebuah korporasi tertentu di dalam bisnis travel, ya, baik umroh atau travel biasa. Nah, sementara ini dipakai argumen untuk sebuah bisnis properti syariah, di mana di situ banyak asosiasi, banyak komunitas, bahkan apalagi korporasi. Nah, ini bagaimana titik temunya itu? Pak Happy menggunakan argumen tadi supaya tidak simplify. Itu pertanyaan saya ke Pak Happy. Oke, Mas Arya ini itu Mas Arya ya. Jadi gini Mas, itu Cipaganti, First Travel, investasi bodong, saya sebutin di sini. Itu pengantar Mas, bukan argumen, ya. Jadi pengantar saya bahwa DNA-nya IIBF itu adalah melihat hal-hal seperti itu, ngingetin. Makanya yang masuk radar sesudah Cipaganti itu siapa aja? IIBF. Dan sekarang saat ini IIBF itu lagi menyoroti properti syariah. Jadi DNA-nya IIBF itu memang gitu, diskusi-diskusi di dalam IIBF itu seperti itu, gitu. Jadi itu bukan argumen, ya. Nah, tentang logical fallacy. Jadi begini, Mas. Logical fallacy saya cuma ingin membedakan begini. Logical fallacy itu pikir sesat, gitu, penalaran yang sesat, gitu ya. Tapi karena istilah itu kan sering dipakai, maka saya pakai istilah logical fallacy. Logical fallacy itu hanya bisa dijelaskan bahwa dia salah itu dengan penalaran, bukan dengan argumen-argumen, penalaran, gitu. Karena orang itu bisa menjual sesuatu walaupun dia sesat pikir, itu dia punya argumen, gitu loh, bahwa gitu. Contoh gini, contoh di dalam bisnis properti, kenapa dia bilang bahwa
kata siapa bank itu tidak bisa digantikan oleh developer gitu. Saya dapat tulisannya, itu ada dalam dokumen resmi. Ya, dulu itu orang Tasikmalaya itu jualan cicil mendreng namanya 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya kan. Nah, itu yang dipakai. Nah, sekarang ada digital dan sebagainya. Bahkan 10 tahun, makanya kita berani 10 tahun gitu. Loh, saya ini juga pelaku di dunia keuangan gitu. Saya saya menyelenggarakan jasa saya punya perusahaan jasa pembayaran saya sendiri gitu. Dan itu izinnya dari BI. Padahal orang cuma ngumpulin 2 juta aja saya gitu. Nah, nalarnya begini. Kenapa Bank Indonesia, OJK harus ngawasin yang gitu? Padahal cuma 2 juta. Berarti kan di belakangnya ada sesuatu yang hebat. Nah, yang disebut sebagai penalaran. Jadi logical fallacy itu hanya bisa dijelaskan dengan penalaran, gitu. Dia pakai argumen, tapi argumen itu cacat, argumen itu salah, dan argumen cacat salah hanya bisa dibuktikan dengan penalaran. Teorinya begitu, ya. Tapi kembali kepada Cipaganti First Travel itu pengantar, itu memperkenalkan bahwa IBF kerjanya seperti itu. Itu Mas Arya, terima kasih. Iya Pak, matur nuwun. Oke. Mas Ihsan, pengen bertanya ke Pak Happy sama Pak Hadiana nih. Ini tadi kan kita berbicara dari perspektif produsen, business owner, brand owner gitu. Sekarang kita coba sedikit menarik dari perspektif customer. Kan salah satu cara jika kita bisa membangun awareness dari sisi customer, dari sisi market, itu bisa mereduksi paling tidak ada praktek-praktek yang menyimpang tadi. Kalau dari Pak Hadiana dan Pak Happy, kira-kira tips praktis seperti apa untuk mendeteksi apakah developer ini bakal nakal atau tidak gitu. Saya nggak bilang syariah atau tidak ya, bakal berpotensi nakal atau tidak. Gitu. Kira-kira seperti apa, Pak? Pak Happy atau saya? Pak Hadiana. Pak Hadiana dulu deh, terus habis itu lanjut Pak Happy. Ya, jadi izin. Jadi pertama tentunya ini tadi saya sudah sampaikan, ini adalah pekerjaan kita semua. Kita harus terus mendorong ya adanya forum-forum diskusi, forum-forum edukasi yang di situ dijelaskan secara gamblang ya bagaimana properti itu, bagaimana prosesnya, izin-izin dan regulasi-regulasi yang berlaku itu dibuka ya secara luas. Ini mungkin teman-teman yang nanti bisa mengelaborasikannya, kita siap membantu untuk menyiapkan bahannya ya. Jadi ini adalah pekerjaan kita bersama. Jadi yang perlu dikedepankan itu setelah ini adalah kita berharap bagaimana masyarakat itu lebih memahami proses-proses atau hal-hal yang terkait dengan bisnis properti. Yang memang ini juga terkait dengan kultur ya, kebiasaan atau katakanlah budaya yang kita kenal di masyarakat kita untuk objek-objek yang jarang mereka temui gitu, padahal itu bernilai mahal, bernilai besar, itu cenderung ya relatif cenderung kurang aware, relatif cenderung kurang atau sulit ya untuk belajar. Beda dengan kalau katakanlah tentang makanan ya sangat diteliti, bahkan kadang ketika membeli barang yang harganya tidak mahal, mereka senang untuk meneliti dulu, membandingkan dan seterusnya. Tapi untuk objek-objek yang memang relatif jarang ya, karena ya membeli rumah itu, membeli properti kan paling-paling katakanlah maaf secara umum ya selama seumur hidup katakanlah itu 1 kali rumah ya, atau kalau yang punya rezeki bisa beli kedua, rumah ketiga, tapi itu kan sangat jarang. Bahkan kalau menurut data backlog yang ada ya saat ini kan backlog kita ini jumlahnya masih sekitar 11,45 atau 11,5 juta. Jadi masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian itu jumlahnya masih tinggi. Ya, maka pemerintah membuat program PSR, program 1 juta rumah. Ya, dan sampai sekarang itu masih terus berjalan, masih terus berlangsung. Pemerintah juga mendorong program-program rumah subsidi.
ya untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah, ya. Makanya ketika memang mereka memproses, ya, ingin berniat memiliki sebuah hunian, membeli rumah, dan dia mencari developer, ya ini merupakan hal yang sulit, ya, atau barang yang mereka juga kurang paham, ya, sehingga mereka dengan sendirinya karena budaya, karakter dan kultur masyarakat kita yang mudah percaya, ya, mudah percaya. Ini garis bawah nih, ya. Saya melihat itu fenomena di lapangan ketika sudah terjadi kasus, ya, baik developernya maupun para korban konsumen gitu, yang kita temui itu mayoritas itu adalah mereka tidak memahami bisnis proses yang harus mereka ketahui. Bahkan ya sering terjadi, ya, latar belakang pendidikan cukup bagus gitu, atau bisa jadi pernah bersinggungan dengan masalah properti, tapi ketika mereka melakukannya sendiri, ya kadang ya bercampur dengan perasaan, terdorong oleh katakanlah dibujuk istrinya atau istri dibujuk suaminya dan keluarganya dan seterusnya. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi orang bisa kadang-kadang lupa atau terkesima, ya, dengan hal-hal yang katakanlah mengaduk-aduk perasaan, apalagi kalau dengan embel-embel, maaf ya, tokoh masyarakat, ya, kita kenal, ya, kita tahu ya, beberapa waktu belakangan kemarin, ya, ada seorang tokoh nasional juga terjerat kasus, ya, di beberapa juga ada bisnis propertinya yang ada kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut sedekah dan seterusnya, ya, kita nggak sebut nama. Intinya ini semua adalah hal yang sangat sangat berat, ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting yang kita ingin ke depan. Semoga ini tidak bertambah banyak, ya, atau paling tidak minimal bertahan segitu, ya, terus berkurang gitu. Maka penting sekali memang edukasi, ya, penting sekali edukasi, dan juga kita harapkan juga peran pemerintah dalam hal ini, ya, bergandengan tangan dengan teman-teman asosiasi, ya, kami sebetulnya siap, ya, duduk, dan kami juga di lapangan, ya, memberikan peran edukasi ini dengan bobot yang cukup besar, ya. Kami mengajari semua marketing di tempat kami, ya, untuk ketika membeli rumah yang kami dahulukan adalah memberi pemahaman, ya, bagaimana memilih kriteria atau apa kriteria dari sebuah developer yang bisa amanah, ya. Pertama, ya, tadi saya sampaikan di slide saya, ya. Pertama, ya, developer tersebut harus memiliki lahan. Ya, developer tersebut harus memiliki lahan. Karena dia, developer itu adalah pengembang, penjual dari tanah dan bangunan. Maka ya lahan atau tanah itu hal yang paling utama. Ya, modal pokok itu harus punya tanah dia. Ya, harus menguasai lahan. Ya, yang kedua, dia harus memiliki izin. Perusahaannya, PT-nya, ya, harus memiliki izin, harus jelas, terdaftar, ya. Lalu dia juga harus terdaftar di asosiasi, ya. Kalau ibaratnya dokter, dia harus tergabung di katakanlah asosiasi atau ikatan apa, ya, atau notaris, ya, Ikatan Notaris Indonesia, atau IPAT, Ikatan PPAT Indonesia, ya. Terus juga developer, ya, juga itu terdaftar di asosiasi mana. Dan setelah itu si konsumen atau calon konsumen itu harus berani menanyakan tadi perizinan yang mereka sudah miliki. Jangan terkesima atau terbuai oleh istilah-istilah yang memang sebenarnya itu adalah mungkin trik-trik marketing saja. Ya, tanyakan urut-urutan tadi perizinan saya buka tadi, ya. Pertama misalkan izin lokasi, ya, atau kalau sekarang namanya PKPR, ya. Terus NIB, ya, nomor induk berusaha. Terus izin-izin lainnya, ya, ada 40 izin, ya. Yang tadi tahapan terpenting adalah mana site plan-nya. Site plan yang sudah disahkan oleh Pemda. Bukan gambar kotak-kotak berwarna-warni hijau, merah, kuning dan seterusnya, bukan itu. Tapi site plan yang sudah diberikan pengesahan oleh Pemda setempat. Ya, itu wajib hukumnya. Ya, tanyakan dulu mana site plan-nya. Kalau belum ada, ya maka itu berpotensi bermasalah. Jadi sebenarnya ini kembali kepada konsumennya juga, ya. Kadang konsumennya karena kurang paham atau entah dengan faktor apa, ya, kita kurang paham, ya, kenapa masalah itu terjadi, karena sangat banyak sekali variasinya. Jadi ketika kita temani, ya, masalah itu konseling, ya, kita temani mereka diskusi dan seterusnya, itu variasi masalahnya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, beragam, ya.
kadang-kadang ya mereka hanya mengatakan bahwa saya nggak tahu dan seterusnya, dan bilang juga masa sih ya penampilannya seperti ustadz dan seterusnya ya, tapi akhirnya dia terjebak ke dalam sebuah masalah. Maka itu penting diketahui, setiap konsumen yang ingin membeli properti wajib hukumnya menanyakan kepada developer apakah Anda menjual rumah ini sudah mempunyai pengesahan site plan dari Pemda. Nah, lalu setelah itu tanyakan izin mendirikan bangunannya. Kalau sekarang namanya PBG, ya, pemberitahuan bangunan gedung. Ya itu wajib mereka proses dulu. Jadi jangan memberi permakluman. Nah, ini juga masalah konsumen di Indonesia itu terlalu memberi permakluman, ya. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa, ya. Dan setelah itu pemaaf, ya. Setelah ditipu dia memaafkan. Maka akan muncul penipu-penipu lainnya. Gitu. Itu juga yang jadi masalah di lapangan ketika terjadi kasus kami temani, kami temukan banyak sekali ternyata ya menganggap itu sudah takdir Allah. Ya sudah terjadi, ya sudah. Akhirnya ya masalah itu berulang kepada masyarakat lainnya. Setelah IMB, ya tanyakan status legalitas tanahnya. Apakah sudah bersertifikat atau belum? Maka kalau belum, ya sabar. Ya cari yang lain, yang lebih baik, ya. Yang memang sudah bersertifikat, ya. Sudah jelas bersertifikat saja, mungkin saja ada masalah. Apalagi kalau belum bersertifikat, gitu. Makanya harus pastikan dulu, sertifikatnya juga harus kita cek dulu ke BPN setempat, ya, di mana kabupaten kota tempat lokasi properti itu berada, ya, misalkan di daerah apa kabupaten, ya, itu bisa kita pastikan dulu ke BPN setempat, apakah sertifikat ini sah atau legal, ya, jangan-jangan sertifikatnya bermasalah dan seterusnya. Mungkin kira-kira itu gambaran sepintas tentang kriteria atau bagaimana tips masyarakat, konsumen atau customer, ya, itu bisa terlindungi haknya. Itu mungkin itu. Terima kasih Pak Ihsan dan Pak Saiful. Siap, terima kasih Pak Hadiana. Pak Happy masih bersama kita, Pak? Masih. Oke. Ya. Kalau ke Pak Happy, pertanyaan saya gini, Pak, lebih di general lagi, kira-kira kalau dari sisi kita nih, dari bisa kan paling sering ditawari investor gitu, sebagai investor, cara paling mudah mendeteksi ini potensi scam atau tidak, itu seperti apa, Pak? Anda kenal investornya nggak? Anda ditawari sebagai investor. Iya, iya, betul. Jadi kira-kira begini, Mas. Kalau ini kelemahannya banyak teman-teman kita ya. Jadi ketika kita ditawari investasi, itu yang kita lihat itu proyeknya, gitu. Apakah proyeknya itu layak investasi atau tidak? Gitu kan? Gitu, itu paling banyak. Kalau makanya banyak masalah di situ. Sebetulnya investasi itu, gitu. Pertanyaan terbesar itu, apakah orangnya itu layak kita investasikan nggak? Kita investasi orang itu enggak, gitu. Itu pertanyaannya, gitu. Makanya kenapa Warren Buffett kok hebat, ya kan? Gitu. Karena orang percaya, gitu. Jadi layak dia itu. Jadi pertanyaan Anda adalah, are you investable atau tidak? Itu, Mas. Kalau kita nggak kenal orangnya, track record-nya nggak jelas, gitu. Walaupun proyeknya hebat-hebat ya, nanti cari lagi lah, gitu. Ya. Gitu, Mas. Siap, jangan tergiur dengan proyek gitu ya, tapi kredibilitas. Iya, karena apalagi hanya hitung-hitungan Excel gitu ya, BEP-nya 6 bulan. BEP itu dibikin 3 jam juga bisa kalau jam-jaman itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Happy. Mas Ihsan, gimana Mas Ihsan? Ada satu penanya lagi nih, kita open. Halo Pak Ahmad, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, Pak Ahmad, ya mau bertanya ke Pak Hadiana atau ke Pak Happy? Ya, ikut rembuk saja. Sumbang pemikiran sebetulnya tadi juga sudah mulai disebutkan oleh Pak Happy ya. Memang baiknya ada semacam lembaga independen yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan audit, ya kan, terhadap
suatu katakanlah bisnis atau suatu unit usaha. Memang kita ada OJK dan yang lain-lain pemerintah, cuman apakah memang itu mengcover semua atau kedalamannya seperti apa? Saya juga kurang begitu memahami ya kinerja untuk OJK dan yang lain-lain. Tapi memang akan lebih kredibel lagi ketika dia dari segi misalkan keuangan ya kan diaudit oleh lembaga akuntan publik ya kan yang sudah kredibel, itu juga membantu. Karena untuk diserahkan kepada konsumen, melihat yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi Yana atau siapa tadi ya? Pak Hadiana, mohon maaf. Pak Hadiana. Nah, itu kemampuan si konsumen itu sendiri mungkin belum sampai sedetil itu ya. Ini bagian daripada mengedukasi. Saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Hadiana ya kan. Tapi maksudnya ketika ada suatu lembaga independen yang kredibel ya kan menerbitkan list misalkan, oh ini investor ataupun di bidang developer yang syariah yang katakanlah kredibel seperti itu. Mungkin itu juga bisa membantu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini juga membantu ke kredibilitas developer ya kan, membantu juga untuk supaya tidak merugikan konsumen. Mungkin sumbang saran atau diskusi untuk malam ini saja. Niatnya baik semua. Ini Pak Happy juga terima kasih dengan lugas tegas. Ibaratnya menyampaikan memang informasi yang sifatnya kehati-hatian ya, sangat hati-hati supaya kita yang dalam tanda petik masyarakat awam ini jangan sampai terjebak oleh investasi ataupun tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ternyata ini ya semacam sumbang saran gitu ya dari Pak Ahmad. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Ya. Sedikit menanggapi yang pada disampaikan Pak Ahmad, boleh? Oh, boleh. Silakan Pak Adi. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu sering kan tentang bagaimana peran pemerintah bahkan dalam hal katakanlah perlindungan konsumen. Tetapi tentunya kita pahami ya pekerjaan pemerintah sangat banyak ya, sangat besar, fokusnya juga sangat banyak sekali, dan memang ini properti syariah atau katakanlah kasus-kasus yang ada di properti secara umum ya, ini juga baru-baru saja terjadi ya, karena tagline itu juga munculnya kan baru saja di sekitar tahun-tahun 2012-an ya, ada tagline yang saya baru baca gitu, tanpa bank, padahal saya pribadi punya proyek tidak pakai bank, pernah ada tahun 2010, dan tapi ya itu tidak kita promosikan karena ya sebenarnya apa yang kita lakukan, katakanlah kalau kita melakukan sebuah kesolehan itu ya milik kita sendiri gitu. Masa kita pulang sholat kita kasih tahu orang lain harus tahu bahwa kita habis sholat gitu, kan tidak seperti itu ya. Jadi ya tentunya ini kembali kepada apa yang ada di dalam pemikirannya masing-masing. Jadi memang belum sampai ke sana, dan kami berharap ya nanti ada mungkin ada diskusi yang lebih intens antar lembaga sehingga itu diatur. Sebenarnya secara normatif ya ada ya Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI, di bidang swastanya ada teman-teman di YLKI ya, yang memang bisa kita gandeng sebenarnya untuk membuat sebuah katakanlah format edukasi ya, dan juga bisa juga mungkin difasilitasi oleh Epafora ya, mungkin juga oleh IEBF dan seterusnya. Intinya kita semua berkontribusi lah, bersinergi dalam konteks kita membantu masyarakat ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, memang itu tergantung dari daya tangkapnya masing-masing ya. Kadang memang ya kalau bukan hal-hal yang kita dengar setiap hari, istilah-istilah seperti itu kadang cepat lupa ya. Jadi pas yang bersangkutan
ketemu dengan developer itu apa yang tadi saya sampaikan bisa jadi sudah lupa. Jadi memang perlu sebuah format yang lebih baku yang dikelola oleh pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi. Pak Happy, monggo kalau menanggapi Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, peran pemerintah itu sangat sentral ya, gitu. Tetapi ya begitulah keadaannya, gitu. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana konsumen itu cara ngecek, gitu ya, cara memilih proyek-proyek yang benar atau tidak, gitu. Memang konsumen kita ini kan sangat beragam. Ada yang akses informasi, ada yang tidak. Kalau akses informasi juga kemampuan memahami juga sangat terbatas gitu ya. Tapi kalau bagi yang tidak tahu sama sekali, ini bagi konsumen ya, gitu kan. Konsumen itu kan nggak tahu bahwa oh ternyata properti harus ada izin dan sebagainya gitu ya. Yang paling gampang ya cari satu adalah track record gitu ya. Itu sedikit-sedikitnya lah paling enggak, karena track record juga bisa menipu juga gitu. Yang bisa dipahami ya. Ada track record, kemudian unit-unit yang udah siap transaksi gitu. Dan bahkan kadang-kadang lembaga-lembaga keuangan gitu seperti ya bank syariah gitu ya, bagi yang mau gitu. Itu sebetulnya membantu gitu, karena bank syariah itu memahami proses gitu kan. Gitu bisa membantu kita ngecek apa segala macam. Bank syariah kan nggak mungkin akan ngasih fasilitas kalau propertinya itu bodong gitu misalnya gitu. Nah, untuk para developer ya, yang teman-teman di developer gitu, baik yang ada yang syariah atau yang tidak gitu ya. Mungkin ada yang nyerempet gitu ya. Saya yakinlah kalau niat itu semua niat baik gitu. Nah, di sini mungkin bagi yang APSI, saya melihat terus terang aja kaget dan senang gitu. Ada APSI ini jujur dari dalam hati saya gitu. Saya ingin mengapresiasi apa yang dilakukan APSI hari ini gitu, sangat kompeten gitu, adil gitu dalam menjelaskan gitu ya apa adanya gitu ya gitu. Nah, teman-teman developer belajarlah sama APSI ya gitu. Kalau IBF itu general gitu bicaranya tentang dari tinjauan bisnisnya, tapi dari tinjauan syariah, tinjauan properti dan sebagainya, saya rasa APSI ini menjadi salah satu yang saya bisa katakan gitu ya, yang direkomendasikan oleh IBF gitu ya. Jadi kan kalau pengen lihat seorang, lihat dengan siapa yang bergaul gitu ya kan gitu. Kalau bergaulnya sama PSI kita juga nggak deg-degannya hilang lah insya Allah gitu ya gitu. Karena banyak pertanyaan, ini gimana Pak komunitas ini? Nah, saya nggak kenal gitu. Tapi hari ini dari paparan APSI gitu ya, mudah-mudahan saya bisa ikut melihat gitu ya, nanti proyek-proyeknya bisa diceritain gitu karena ya karena ini kan dakwah kita semua gitu Pak Adiana. Jadi saya itu hari-hari ini Mas Gofar ini juga pernah main properti Mas gitu. Dia datang ke sini itu ya walaupun udah senior di IBF ya itu ya tetap diskusi gitu. Nah, masalah-masalah properti saya rasa juga harus ada. Ini properti syariah wabil khusus ya. Saya sangat rekomendasikan di sini untuk teman-teman bisa mulai belajar di situ, baik yang udah mulai terlanjur masalah atau yang belum gitu ya. Gitu. Nanti karena isu ini akan terus bergulir gitu ya, terutama kasusnya gitu. Karena saya dilaporin yang jumlah proyeknya aja ribuan. Gitu. Ini sangat berbahaya nih gitu bagi teman-teman developer yang enggak mau introspeksi gitu. Gitu ya. Akhirnya bisa menjerumuskan pada permasalahan yang lebih dalam. Itu saran dari saya. Jadi karena regulator itu tidak bisa kita harapkan, maka asosiasi-asosiasi lah yang kita berharap banyak. Kalau konsumen atau developer suruh pinter sendiri, itu rada susah gitu. Itu Mas Ihsan, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Happy. Mas Ihsan, gimana Mas? Kita closing statement ya, Mas Aris, itu Mas Epul. Oh ya, oke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita overtime sedikit gitu ya. Kita langsung menuju ke ujung acara. Sebelum kita tutup, kita minta closing statement tentang tema hari ini gitu. Kita minta dulu dari Pak Hadiana, nanti disusul dengan Pak Happy. Monggo silakan Pak Hadiana. Baik, Pak Ihsan, Pak Saiful, yang kami hormati, Pak Happy Trenggono dan teman-teman di IBF, Bapak Ibu sekalian yang masih terjaga ya. Ini sudah malam ya, sudah pukul 22 gitu. Ini kita Masya Allah ya, sepertinya belum ngantuk ini. Jadi malam ini sepertinya malam spesial ya, rapat sampai jam segini ini jarang ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul membicarakan sesuatu menyangkut hal yang penting ya, yang sering kita temukan sehari-hari, yaitu tentang properti ya, yang diberi tulisan oleh Pak Happy ini tentang apakah ada bisnis sesat ya. Benarkah ada bisnis aliran sesat? Nah, itu. Saya mengutip tulisan Pak Happy ya, bukan saya menyebut itu. Ya, jadi kalau saya tidak berani karena saya sendiri belum tahu apa itu definisi sesat yang sesungguhnya. Ala kulihal malam ini kita berdiskusi banyak tentang berbagai macam, dan kita berharap dari diskusi ini kita bisa kembangkan dengan niat yang tulus, hati terbuka, lapang, ya, tidak dalam rangka katakanlah atau khawatir dihakimi dan menonjolkan kelebihan satu dengan lain, karena pada prinsipnya kita ini pasti ada kurang ada lebih, ya, tidak ada yang lebih semuanya atau kurang semuanya, ya, bisa jadi kurangnya di kita, lebihnya di teman kita. Jadi kita terbuka, tapi tentu dengan kesungguhan ya, tidak ada niat lain. Ya. Artinya ketika ditemukan hal yang keliru, seperti contoh apa yang tadi saya sampaikan, misalkan ya, itu kan namanya pandangan ya, pandangan seorang atau suatu asosiasi tentang apa yang didiskusikan, ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka ya kami mohon juga koreksinya untuk disampaikan, dan kita bertemu di darat ya, kopi darat ya, kita melihat yang tadi saya sampaikan itu teorinya. Prakteknya monggo, misalkan kapan kita bertemu di proyek-proyek kita untuk melihat sendiri dan mengoreksinya. Kalau ada yang keliru ya seperti apa, karena bisa jadi yang tadi kami sampaikan itu bukan juga bermaksud menonjolkan kelebihan kita, ya tidak sama sekali. Hanya memang yang ada di kami cuma itu, gitu kan. Kami punyanya itu, gitu. Yang seperti itu. Jadi ya kalau ada yang lain itu ya jangan sampai, tadi ada beberapa tulisan yang memang ya kami kenal lah ya, cara-cara menulis seperti itu. Ya, jadi para teman-teman ya itu biasanya gitu, kalau belum kenal sepertinya seperti kayak pengen tawuran. Padahal nanti kalau udah ketemu di darat ya, ya kita pasti manusia kan ya, selain apalagi kita sebangsa setanah air ya, bukan dari Rusia atau Ukraina gitu. Jadi ini mestinya menjadi sesuatu yang kita budayakan ya, diskusi. Mungkin ada caranya Pak Happy yang seperti itu ya kan. Kalau saya enggak lah gitu. Saya belum senior ini seperti beliau. Saya belum berani saya. Apalagi saya dari Bandung, Pak Happy, saya itu orang Sunda gitu. Orang Sunda itu kan ya adalah pokoknya baik-baik aja lah gitu. Tapi nanti di lapangan kita berikan masukan-masukan yang terbaik itu untuk kebaikan saudara kita, karena tidak kita dianggap sebagai muslim kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi saya sangat meyakini ya, kalau teman-teman niatnya baik ya kita terbuka, ayo teman-teman lihat ke tempat kita lihat ke tempat teman-teman ya, supaya yang muncul tadi yang baik-baik ya. Ya kita harapkan negeri kita nanti menjadi negeri yang baldatun toribatun barokun kufur. Mungkin itu, izin. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hadi. Monggo silakan Pak Happy. Baik, terima kasih Mas Ihsan, juga Mas Hadiana, Mbak Diana, semua teman-teman yang hari ini hadir, itu para pengusaha properti di seluruh Indonesia, properti syariah, wabil khusus, ya, karena ini adalah satu forum yang dipicu oleh tulisan saya, maka
saya ingin menggunakan kesempatan pada saat malam hari ini untuk minta maaf dengan setulus hati kepada semua teman-teman yang tersinggung atas tulisan saya. Ya, insya Allah apa yang saya lakukan semata-mata karena sayang, gitu, sayang kita kepada teman-teman, ya, bukan ingin menghakimi, gitu, tetapi ingin mengingatkan, gitu. Dan kebetulan pemain-pemainnya juga banyak juga anak-anak didik saya juga, gitu. Jadi seperti yang saya tulis itu, pengusaha Sukoharjo itu juga anak didik saya yang pada saat saya ingetin pertama kali gitu ya nggak dengerin, ya namanya juga anak seperti itu. Nah, salah itu hal yang biasa ya, dan saya yakin kalau niatnya baik pasti akhirnya akan baik. Nah, kalau kita pahami ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan yang hari ini saya sampaikan melalui tulisan maupun penjelasan, dan juga ditambah tadi itu saya nggak menyangka itu dijelaskan demikian jelas ya, tentang properti syariah oleh Pak Hadiana bisa menjadi koreksi. Inilah sayang Allah kepada kita gitu, karena kita niatnya baik maka ada yang ngingetin gitu. Nah, IIBF itu terbuka gitu untuk membantu teman-teman. Kalau misalnya bingung nih, ini gimana nih, udah terlanjur dan sebagainya. Ayo kita diskusikan, gitu ya. Memang kerjaan kita itu, gitu. Nah, itu dari saya sebagai garis bawah, saya ingin menyampaikan bahwa sukses itu tidak sekedar melakukan sesuatu, ya. Contoh gitu, kita bicara syariah gitu, tidak berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana kita melakukannya, itu yang menentukan kita sukses atau tidak. Ya, ada orang laku jualan nasi Padang, gitu ya, warung Padang. Tetapi tidak semua warung Padang itu sukses juga. Tergantung bagaimana mereka melakukan satu sama lain. Jadi business is not what you do, it's how you do it. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan rahmat kepada kita semua, kepada teman-teman semua, dan berikan pertolongan kepada kita semua, kepada bangsa kita, dan kepada agama yang kita cintai. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.